Ya, selamat malam pendeta-pendeta Allah. Pada malam hari ini kita kembali ya berkumpul dan bergabung di kebaktian AMC pada malam malam hari ini ya. Kita akan menerima sajian dari Pastor Ferdinand Ginting ya nanti. Sebelumnya kita akan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Rapi ya. Saudara Rapi udah siap? Siap kok. Oke, silakan ya. Mari kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati untuk tetap datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, satu dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, walaupun berbeda jarak dan jauh, kami percaya Tuhan, Roh Allah yang mempersatukan kami, Roh Allah mempersatukan kami untuk tetap melakukan keadaan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah sukacita kami adalah sukacita kami semua ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami ini menjadi dupa harum yang dapat Engkau terima ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bro Rapi. Baik, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah MC pada saat malam hari ini. Siapkan hati kita angkat pujian Juru Selamat. Kalau ku harus berjalan kegelapan, ada pernah sedetik ada pernah kau tinggalkan oh Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku dalam janji kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar semangatku di walau harus berjalan kelaman perlindunganmu oh Tuhan yang dalam hati tiada pernah sedetikpun kau tinggalkan sungguh mulia dan sempurna hanya kaulah yang disembah Yesus Engkau Juru Selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
sempurna. Kau lahir sembah Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu selamanya. Setiap Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran selamanya. Aku nyatakan masa setiap
Tuhan tetap berubah selamanya, tetap percaya. Tuhan melindungi di udara, Tuhan pelipar renang kasih-Nya. Tuhan selalu menjaga akan tercapai seizin selalu melihara seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga selain rambutku akan terjatuh seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang senantiasa dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah MC. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kau berikan pengurapan daripada Allah. Biar kami semua Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, diberkati oleh firman Tuhan, dan kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dengan pastinya dengan tuntunan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Oke, baik ya. Terima kasih nih. Silakan Pak Ferdinand akan menyampaikan untuk kehausan kita yang akan firman Tuhan ya. Haus dahaga kita ya. Yaitu bagaimana kita menerima kunci dari kerajaan Allah ini ya. Silakan, Pastor, silakan. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Shalom Bapak-Bapak. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, senang bisa kembali
berjumpa dengan bapak-bapak ya komunitas AMC. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya, malam hari ini saya dikasih tema tentang kunci kerajaan Allah, saudara. Nah, saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan buat bapak-bapak. Ya, Matius 16 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat, saudara, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata eklesia. Ya. Nanti kita akan bahas kata ini, saudara, ya. Dan alam maut, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan the gates of Hades, yang artinya pintu-pintu gerbang alam maut, saudara. Ya, tidak akan menguasainya. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dalam bahasa Inggris dikatakan the keys of the kingdom of heaven. Ya, artinya saudara banyak kunci. Ya, ini adalah kunci-kunci kerajaan sorga. Jadi bukan tunggal ya, tapi jamak ya, keys ya, saudara, banyak kunci. Jadi gereja Tuhan diberikan Tuhan kunci-kunci kerajaan sorga ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, Bapak-bapak, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan sorga kepada gereja Tuhan, ya, kepada murid-muridnya, saudara, kepada pengikutnya, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, apa itu kunci-kunci kerajaan sorga? Nah, saudara, kunci-kunci kerajaan sorga itu adalah otoritas kerajaan, saudara, ya. Otoritas kerajaan untuk mengikat ya atau melarang ya dan melepaskan atau memerintahkan dalam setiap domain hidup kita. Jadi kita sebagai orang percaya, kita sebagai jemaat dan umat Tuhan, saudara, ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita adalah orang percaya, saudara, maka kita diberikan otoritas, saudara, ya, oleh Yesus, yaitu otoritas kerajaan. Untuk apa, saudara? Yaitu untuk mengikat, saudara, ya, untuk melarang, ya, dan melepaskan atau memerintahkan, saudara, dalam setiap domain kehidupan yang ada di dunia ini, saudara. Nah, saudara, ya, sejak iblis jatuh dalam dosa dan dia dibuang ke bumi, saudara, maka iblis membuka pintu-pintu gerbang alam maut, ya. Mungkin bisa slide-nya, Pak, ya. Ya, di sini iblis membuka cabang, ya, cabang kerajaan gelap, saudara. Makanya, saudara, kalau kita mau jujur hari ini, hampir di semua domain, saudara, ya, dalam kehidupan kita itu dikuasai oleh kerajaan kegelapan, saudara. Baik sistemnya, baik nilai-nilainya, saudaraku, baik bicara kultur dan budaya, saudara. Nah, inilah yang ingin, saudara, Tuhan rebut, saudara. Ingin rebut kembali. Sehingga setiap domain-domain ya yang ada di dunia ini dikuasai oleh gereja Tuhan. Ya, dikuasai oleh umat Tuhan, saudara. Oleh sebab itu Yesus memberikan kita kunci-kunci, saudara. Kenapa, saudara? Karena pintu gerbang sebesar apapun, saudara, itu hanya bisa ditaklukkan dengan sebuah kunci, saudara. Ya. Nah, di dalam dunia ini ada pintu-pintu gerbang alam maut.
Nah, Tuhan berikan kita kunci, saudara. Ya, untuk kita bisa merebut, mengambil kembali setiap domain. Ya, karena dalam Wahyu 11 ayat 15 dikatakan, saudaraku, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and hope His Christ. And He will reign forever and ever. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, saudaraku, dalam Wahyu 11 ayat 15b ini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Ya, dan dia diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi dia ingin memerintah, saudaraku, bukan hanya di sorga, tetapi juga di bumi ini. Ya, dia ingin berkuasa, memerintah, bahkan memerintah selama-lamanya. Ya, nah, oleh sebab itu, Yesus, saudara, memberikan otoritas kepada kita, memberikan kunci-kunci untuk kita mengikat dan melarang segala hal-hal, nilai-nilai yang tidak benar dalam setiap domain kehidupan. Dan bahkan kita diberi otoritas, kuasa untuk memerintahkan, saudaraku, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di setiap domain kehidupan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, gereja harus meresponi ini. Karena Tuhan telah berikan itu kepada kita. Kunci-kunci kerajaan sorga. Untuk kita menduduki, ya, memasuki pintu-pintu gerbang kerajaan kegelapan. Yaitu di setiap domain bidang kehidupan, saudara. Nah, apa yang harus menjadi respon gereja? Makanya gereja seharusnya menjadi pusat tempat pelatihan, saudara. Ya, next. Jadi gereja bukan hanya sebatas untuk kita kebaktian agamawi. Ya, gereja hadir bukan sebatas hanya menghadirkan orang datang di hari Minggu, saudara. Ya, kita harus paham ini. Untuk apa gereja hadir? Kenapa gereja ada, saudara? Maaf, saudara, gereja ada bukan untuk kita berkebaktian dalam tanda kutip tiap hari Minggu dengan segala ritual agamawi kita. Tapi gereja hadir seharusnya menjadi tempat pelatihan, memperlengkapi setiap umat Tuhan, memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan, saudaraku, karena kita sudah diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Oleh sebab itu kita memperlengkapi mereka. Ya, karena kita katakan dalam Wahyu 5 ayat 10, and you made us kings and priests to our God, and we will reign over the earth. Artinya apa, saudara? Bahwa kita semua dijadikan Tuhan menjadi imamat rajani, saudara. Semua kita adalah imam. Kita adalah raja, saudara. Imam yang rajani. Ya, kita harus menjadi terang, menjadi garam yang mendatangkan kerajaan Allah di semua domain transformasi. Oleh karena itu, kita sebagai gereja Tuhan, ya, khususnya komunitas pria ini, saudara, ya, bukan hanya sekedar membuat satu kebaktian dari kebaktian di setiap minggu, tetapi biarlah komunitas HMC ini aku hadir memperlengkapi setiap pria-prianya Tuhan untuk mereka siap diutus, ya, untuk mereka diutus, dirilis di setiap domain sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan passion mereka, gairah mereka, saudara. Kita harus memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk mereka diutus berbagai domain. Salah satunya domain apa, saudara? Ya, silakan, Pak. Yaitu dunia seni, arts, saudara. Ya, next, Pak. Klik. Ya, dunia media, saudara. Ya, kita bisa, saudaraku, hari ini lihat, saudaraku, dalam dunia perfilman, dunia media, saudara. Saudara lihat yang dipertontonkan oleh generasi ini adalah film-film tentang hantu, perceraian, mengenai tentang cinta, perselingkuhan, saudara. Saudara sadarkah bahwa dengan media, perfilman, dan seni, hari ini generasi ini sedang dipengaruhi begitu rupa, saudaraku, tanpa kita sadari, saudaraku, kerajaan kegelapan menguasai dalam dunia media. Saudara bisa melihat bagaimana TV-TV kita acaranya, ya, jarang sekali nilai-nilai kekristenan.
Kenapa? Karena jarang anak Tuhan hadir di dunia kesenian. Jarang anak Tuhan bisa hadir dalam media. Kalaupun ada dalam dunia media, mereka hanya sebatas menjadikan bisnis, ya, komersil, tidak memiliki tujuan ilahi untuk bagaimana membangun kerajaan Allah lewat dunia seni dan media. Ya. Kita harus memperlengkapi setiap pria-pria, ya, yang ada di GPPS untuk mereka diutus ke dunia bisnis marketplace sehingga terjadi transformasi, perubahan, saudara. Ya, ada juga yang kita diperlengkapi untuk di dunia gereja, ya, dunia sosial, saudara. Ya, kita harus hadir, saudaraku. Kita bisa dirasakan, saudara. Kita tahu bagaimana anak Tuhan, saudaraku, menteri sosial, korupsi, ya, menteri komunikasi sampai 8,3 triliun, saudara. Itu anak Tuhan, saudara. Ini menjadi satu pekerjaan besar, PR buat kita semua. Ya, betapa menyedihkan sekali, saudaraku. Kenapa keadaan situasi kota kita, bangsa kita hari-hari ini sepertinya tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Karena gereja hanya hadir sibuk dari kebaktian kepada kebaktian. Gereja kerajaan Allah, saudaraku, adalah gereja yang siap menghadirkan kerajaan Allah di kotanya. Karena Tuhan telah memberikan kunci-kunci kerajaan sorga buat kita. Untuk kita bisa menggalakkan pintu-pintu gerbang alam maut. Tuhan berikan kita kunci untuk kita masuk dan mendudukinya dan merebut, saudaraku. Nah, apalagi, saudara? Ya, next. Ya, bidang apa lagi? Domain apa? Ya, silakan, Pak. Ya, edukasi, pendidikan, saudaraku, pengetahuan, dunia teknologi, saudara. Ya, keluarga, family, pemerintahan, politik, hukum, saudara. Kita harus persiapkan anak-anak Tuhan untuk mereka boleh hadir di dunia pemerintahan yang punya integritas, punya nilai-nilai, sehingga terjadi transformasi di dalam bidang pemerintahan, dunia politik kita, saudara. Ya. Saudara, begitu dunia politik kita begitu hiruk pikuk hari-hari ini. Bangsa kita, kota kita membutuhkan anak-anak Tuhan, saudara, yang memberi jawaban dan solusi atas setiap persoalan kota dan bangsa kita. Ya. Atas persoalan yang ada di dunia ini, Tuhan berikan dan percayakan itu kepada gerejanya. Dunia kesehatan dan dunia olahraga, saudara. Nah, ini yang harus kita sadari. Kita harus hadir memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan untuk mereka siap diutus ke 8 domain ini, saudara. Sehingga kerajaan Allah hadir, saudara. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimana kita bisa menggunakan kunci yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apa syarat untuk kita bisa menggunakan kunci yang Tuhan telah berikan kepada kita? Hari ini saya akan berikan 2, saudaraku, syarat untuk kita bisa menggunakan kunci kerajaan sorga atau kunci-kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada gereja. Yang pertama adalah, saudaraku, yaitu menyangkal diri, ya, ataupun penyerahan diri. Boleh next berikutnya? Nah, jadi syarat yang pertama, saudara, untuk kita menggunakan kunci yang Tuhan berikan kepada kita adalah penyerahan diri kita. Yaitu dengan kita menyangkal diri kita. Kalau bapak-bapak membaca, ya, dalam Matius 16 ayat yang ke-16, saudara, ya, kita bisa menemukan di situ di mana Petrus, saudara, menerima pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Sebelum kita baca Matius 16 ayat 18 sampai 19, saudaraku, sebelumnya ada ayat Matius 16 ayat yang ke-16.
di mana kita bisa melihat di situ Petrus mendapatkan pewahyuan. Ya, pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan setelah Petrus mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, saudara, Yesus memberikan sebuah pernyataan. Ya, ya. Pernyataan di situ kalau saudara lihat dalam Matius 16 ayat 19 itu menggunakan kata akan. Ya. Akan berarti belum. Ya, ya. Ya, jadi di situ dikatakan akan memberikan, ya, memberi kunci-kunci kerajaan sorga kepada Petrus, kepada murid-murid. Akan, ya, berarti belum, karena di situ menggunakan kata akan. Nah, kenapa belum, saudara? Ya, kenapa kata akan? Kenapa belum diberi? Saudaraku, masih akan diberi. Ya, karena gini, saudaraku. Karena Petrus, saudaraku, ya, belum mati, ya, terhadap egonya. Ya, jadi Petrus belum bisa menggunakan kunci-kunci tersebut sebelum Petrus mati. Ya, mati terhadap egonya melalui penyerahan diri. Sama, saudara. Ya, makanya ayat ini saudaraku berkelanjutan. Matius pasal 16 itu berurutan saudara pada konteksnya. Matius pasal 16 ayat 16 Petrus menerima satu pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 18 sampai 19 dikatakan Tuhan akan memberikan kunci-kunci kepada Petrus, tapi ada syaratnya. Ya, untuk kita bisa menggunakan itu. Jadi bukan hanya akan, tapi sudah kita terima. Yaitu Matius 16 ayat 24 sampai 25 dikatakan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, saudara, ini kan terus berlanjut nih, saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, jadi Bapak-bapak, ya, penyerahan diri adalah tempat pijakan kerajaan Allah. Jadi saat kita menyerahkan diri kita, saat kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kerajaan Allah akan berkuasa atas hidupmu. Selama kita belum menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kerajaan Allah belum berkuasa atas hidup saudara. Dan saudara tidak akan bisa menggunakan kunci, yaitu otoritas untuk melarang, otoritas untuk memerintah saudaraku. Kalau saudara belum menyerahkan hidup saudara, menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ketika kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka kuasa kerajaan Allah itu akan menguasai hidup saya dan saudara. Ya. Nah, di mana saudara? Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, di situ kita ada penundukan diri. Penundukan diri kepada Kristus. Kita submit sepenuhnya kepada Dia. Dan ketika kita memiliki penundukan diri, disitulah saudaraku terdapat otoritas kerajaan Allah atas hidupmu. Ya. Ingat saudara, setan itu hanya dapat dikalahkan kalau kita telah menundukkan diri kita kepada Allah. Dia tidak akan pernah bisa kita kalahkan kalau kita tidak menundukkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Setan hanya bisa dikalahkan sekali lagi ketika saya dan saudara menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Yakobus 4 ayat 7. Saya minta seseorang untuk bisa baca Yakobus 4 ayat 7. Boleh? Ya. Seseorang baca Yakobus 4 ayat 7. Ya, siapa saja boleh. Silakan. Yakobus 4 ayat 7 bisa dibaca di PowerPoint saya nggak ada. Ya.
Saya bacakan ya. Ya, silakan. Pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kapan iblis lari daripada kita, saudara? Ketika kita tunduk kepada Tuhan. Ya, iblis tidak akan pernah dikalahkan kalau sebelum kita tunduk kepada Dia. Kita bilang tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi untuk mengalahkan kerajaan kegelapan itu simple. Penundukan diri, menyerahkan diri kita, dan kita dikuasai oleh kuasa kerajaan Allah. Maka kita dapat menggunakan otoritas kerajaan ataupun kunci kerajaan Allah, kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, di mana ketika kita menyerahkan diri kita, menundukkan diri kita, di situ ada hati yang remuk, hati yang hancur, dan hati yang menyerah. Dan ketika hati kita remuk, hati kita hancur, saudaraku, ego kita remuk, maka Tuhan hadir dalam hidup kita, saudara. Coba kita baca Yesaya 57 ayat 15. Boleh seseorang baca? Yesaya 57 ayat 15. Ya, Yesaya 57 ayat 15. Silakan Pak, satu orang. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wow, saudara perhatikan, Amin. saudara. Ya, Alkitab bilang gini, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga, nah, perhatikan, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ya. Jadi, kalau kita remuk, menyerahkan diri kita, saudara, mematikan ego kita, Tuhan hadir, saudara. Dia bersama-sama dengan kita. Dan bahkan dia katakan, saudara, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bayangkan. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan menguasai hidup kita, saudara. Itu dahsyat, saudara. Kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kita dapat gunakan. Kalau kita belum menyangkal diri kita belum penyerahan diri sepenuhnya, kita nggak bisa gunakan kunci kerajaan surga. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang berjalan dalam egonya, saudara? Ya, silakan next. Ya, ciri-ciri orang yang berjalan dalam egonya sendiri itu apa? Hidupnya nggak berubah, saudara. Ya, pakai topeng, tertutup, munafik. Ya, tidak tersentuh, saudara. Ya, hidupnya nggak mau disentuh privasinya, ya, ya, hidup yang memilih kelihatan benar tapi dalamnya nggak benar, sudah. Ini dosa lilitorat, kan? Ini orang egois, dan orang yang ego itu juga orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingannya, sudah. Dan juga orang yang ego itu suka menghakimi orang lain karena kasihnya eros. Makanya selalu menuntut dan menuntut. Nggak pernah belajar agape, kasih yang tanpa syarat. Sebagaimana Kristus mengasihi saya dan saudara. Orang yang ego selalu bahkan kasihnya adalah take and give. Ya. Kalau saya sudah memberi, saya berhak untuk menerimanya. Karena tidak ada ketulusan di sana. Dan orang yang ego apa? Suka memaksa, mengontrol orang lain. Ya, mau-maunya, suka kehendaknya. Ya, mau ngatur tapi dia sendiri nggak bisa diatur.
Dan orang yang ego suka cari perhatian. Suka cari pujian, saudara. Kalau nggak diperhatiin, ngambek. Ya, kalau nggak dipuji, marah. Sukanya disanjung-sanjung, saudara. Saudara, orang seperti ini nggak bisa menggunakan kunci kerajaan sorga. Nggak bisa menggunakan kunci kerajaan Allah. Atau otoritas untuk memerintah, berkuasa, melarang. Ya, memerintah. Ya, nggak bisa. Karena hidupmu hanya minta dipuji. Ya. Dan sering berkata dusta, kata-kata kotor, kata sia-sia, saudara. Nah, mari bapak-bapak, kalau kita ingin menggunakan kunci-kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kita, matikan setiap egomu, serahkan dirimu, dan Tuhan hadir dalam hidupmu. Kuasa otoritas kerajaan Allah hadir dalam hidupmu. Dan kemanapun kau pergi, kau bisa menggunakan kunci, menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, yang kedua, saudara, syarat yang kedua, untuk kita bisa menggunakan kunci-kunci kerajaan sorga. Silakan, next. Yaitu kesehatian hidup dalam komunitas. Saya akan bacakan Matius 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, tadi kita bisa lihat bahwa Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, kata jemaat di situ adalah kata eklesia. Eklesia itu adalah sekelompok orang yang dipanggil oleh raja dari berbagai latar belakang. Ya, untuk apa? Untuk menemani Kristus, menemani raja. Untuk bersama dengan raja. Untuk mengambil keputusan. Atau menentukan nasib, atau menentukan kesejahteraan sebuah kota atau bangsanya. Itulah gereja, itulah eklesia. Ya. Jadi gereja Tuhan ya hadir di kota saudara di Bandung itu untuk menentukan nasib kota saudara. Itu untuk saudaraku menemani raja, menemani Kristus bersama-sama, mengambil satu keputusan untuk sebuah nasib kotanya atau bangsanya, saudara. Itulah eklesia, itulah gereja. Jadi gereja atau eklesia adalah rekan Allah. Gereja atau eklesia adalah mitranya Tuhan. Di dalam memerintah di bumi ini, saudara. Bahkan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Kita akan bersama-sama memerintah bersama dengan dia. Selama-lamanya. Forever. Saudara, selama-lamanya. Itu yang Tuhan katakan. Jadi ketika Yesus berbicara tentang eklesia di Kaisarea, saudaraku, Filipi. Ya, di mana di situ ada satu tebing, semua raja Romawi, Yunani, dan Yahudi diukir, saudara. Jadi ini berbicara tentang kerajaan Yesus lebih dahsyat daripada semua kerajaan di bumi. Ya, dan eklesianya pun jauh lebih dahsyat dari semua eklesia raja-raja tersebut. Ya, raja Romawi, Yunani, dan Yahudi, saudara. Karena Yesus sedang berbicara di situ tuh. Di Kaisarea, di Filipi itu, saudara. Yesus sedang berkata itu. Ini kerajaanku lebih dahsyat nih dari kerajaan Yunani, Romawi, dan Yahudi. Bahkan eklesiaku pun akan lebih dahsyat dari itu semua. Itu yang sedang Tuhan bicarakan, saudara. Eklesia Yesus akan ada di setiap kota. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang mengalahkannya di tiap kota.
Tidak ada. Karena itu janji Tuhan. Alam tidak berkuasa. Kerajaan maut tidak bisa mengalahkan eklesianya Tuhan. Jadi gereja ada di setiap kota untuk mengalahkan pintu alam maut yang ada di setiap aspek hidup di kota kita, saudara. Khususnya buat saudara, yaitu di kota Bandung. Pintu alam mau mudah dibuka, saudaraku. Mudah dibuka. Alam maut sangat mudah dibuka dengan menggunakan kunci. Apa itu? Mengikat dan melepaskan. Artinya melarang dan mengizinkan, saudara. Itu otoritas yang begitu dahsyat. Itu kepercayaan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini. Bagaimana kita mempunyai otoritas itu? Nah, saudara, untuk kita mendapatkan otoritas itu, mengikat, melarang, mengizinkan. Kata kuncinya di ayat ini, Matius 18 ayat 19-20 adalah, saudaraku, hidup dalam kesehatian atau kesepakatan. Karena Yesus berkata, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita sepakat, gereja Tuhan sepakat sehati, mendatangkan persetujuan sorga. Jadi ketika EMC sepakat, saudaraku, dan sehati, pasti Tuhan hadir dengan otoritas kerajaan sorga. Nah, kenapa kesatian ataupun kesepakatan adalah hal yang penting bagi Tuhan, saudara? Ya, next. Karena tadi saya bilang ada kuasa di dalam kesatian. Ya. Ada kuasa di dalam kesepakatan. Bahwa kesatian, kesatuan ataupun kesepakatan kita akan menghasilkan persetujuan surga. Apapun yang kau minta, Bapa di surga akan mengabulkannya. Karena Allah kita adalah Allah yang sepakat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam komunitas yang sepakat. Dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dalam apa? Dalam kesepakatan. Dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah keluarga rohani. Nah, makanya kalau ketika keluarga rohani, eklesia, komunitas, gereja Tuhan sehati sepakat, otoritas itu, kunci-kunci kerajaan sorga dapat kita gunakan, saudara. Ingat, bapak-bapak, kesehatian ataupun kesatuan bukanlah keseragaman, melainkan menjadi satu, saudara. Kita seringkali hanya doing together, doa bersama-sama, tapi nggak pernah menjadi satu. Saya nggak bilang doa bersama-sama itu salah, itu penting. Tapi pastikan apapun yang kita katakan bersama itu adalah hasil sebuah hubungan yang dimana kita telah melebur satu sama lain. Sudah menjadi satu. Kita harus being together. Bukan hanya sekedar doing together. Natal bersama, Paskah bersama, piknik bersama. Bukan hanya sebatas itu. Tapi kita harus melebur. Dan proses peleburan itu nggak mudah. Dengan berbagai banyak tipe orang. Berbagai model pemimpin, pemikiran. Bagaimana supaya itu melebur, kan? Ya, mesti dipanggang itu besi. Sampai melebur. Ya, kalau nggak dipanggang, nggak melebur, nggak jadi satu. Dia harus dibakar, dipanasi sehingga melebur. Sama. Bagaimana kita bisa menjadi sati, sepakat, saudara. Kita harus menikmati proses peleburan yang ada di komunitas saudara, di gereja saudara. Karena
Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kau ada konflik, kau jangan respon salah. Kau jangan harus segera langsung pindah atau kecewa. Kau nggak pernah dewasa dan kau nggak akan pernah belajar sepakat. Makanya saya beritahu sama saudara, gereja itu apa sih? Gereja adalah tempat untuk kita belajar sepakat. Gereja adalah tempat untuk kita belajar sehati, saudara. Ya, menyakitkan karena perlu dipanggang ego kita. Nah, apa kunci kita membangun kesehatian? Dengan cepat saja, silakan next. Ya. Kunci itu kita membangun kesehatian. Dalam Filipi 2:1-5 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang akan memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Paulus menjabarkan begitu rupa bagaimana kita sehati dan sepakat. Bagaimana gereja Tuhan, eklesia sehati. Dan gini, saudara, ketika gereja Tuhan sehati, GPPS, Agape Bandung, AMC, sepakat sehati, kita bisa menggunakan kunci kerajaan surga. Dan iblis tidak mau itu terjadi, kan? Makanya dia goda kita dengan ego kita, dengan berbagai konflik, adu domba dan yang lainnya. Kita punya respon yang salah. Akhirnya kita nggak bisa sehati-hati, kita nggak bisa menjadi satu, kita nggak bisa melebur karena kita tidak menikmati proses itu. Nah, dari begitu banyak yang dijabarkan oleh Paulus, hari ini saya ingin bagi 3 aja. Selaku yang pertama adalah next, yaitu ketulusan. Ya. Ya. Orang yang tuluslah yang akan bisa melebur. Tidak ada motivasi lain, motivasinya murni, tidak ada topeng, keterbukaan, transparan, apa adanya, bukan apa adanya. Ya. Bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Ya. Tidak ada udang di balik bakwan. Ya. Tidak ada maksud-maksud tertentu. Tapi tulus. Ketika ketulusan terjadi, maka tidak akan ada praktek sihir di gereja. Tidak ada manipulasi. Tidak ada intimidasi. Dan tidak ada dominasi. Tidak ada controlling di situ. Karena tulus. Tapi ketika tidak ada tulus, maka ada controlling. Ada intimidasi. Ada manipulasi di sana. Terjadi praktek sihir. Yang kedua adalah rendah hati, saudara. Ya. Saya ingin tanya sama saudara, siapa yang merasa sudah rendah hati di sini? Mungkin kita akan jawab tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Next ya, next Pak. Ya karena memang pada dasarnya kita semua sombong. Ya, karena dosa Lucifer pun adalah kesombongan. Kan? Yesaya 14 katakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, bicara aku hendak, aku, saudara. Orang yang sombong itu selalu fokusnya aku dan aku. Hanya aku dan aku. Ya, demi aku dan aku, saudara. Ya. Ingat, peperangan melawan kesombongan adalah dengan memiliki kerendahan hati. Dibuka aja terus Pak slide-nya. Ya. Kita nggak akan pernah bisa menang atas kesombongan hanya tumpang tangan. Nggak bisa, saudara. Ya. Kau bisa melawan kesombongan dengan kau belajar rendah hati. Itu kuncinya. Ya. Matius 23 ayat 12 bilang, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Saudara, mari kita rendah hati, saudara. Next ya, Pak. Ya. Ya, terus Pak, udah lewat semua ya. Jadi, ya, apa ciri-ciri kerendahan hati, saudara? Ya, next. Ciri-ciri kerendahan hati itu bersedia mengakui kesalahan. Kalau kita salah, kita ngaku. Ya, bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Dan tidak meremehkan orang lain. Dan kita berfokus kepada salib Kristus, saudara. Karena salib itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dan yang terakhir,
Ketiga, untuk kita membangun kesatian adalah kehambaan. Ya. Artinya apa? Bersedia melayani, saudara. Karena memimpin itu adalah melayani. Kita hanya berhak untuk memimpin sampai batas saudara bersedia melayani. Kehambaan itu adalah juga bicara tentang pengorbanan, sacrifice. Ya, next Pak. Ya. Ingat, no glory without sacrifice, no honor without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan dan tidak ada kehormatan tanpa penderitaan, saudara. Seorang hamba dia siap menderita, siap berkorban. Dan ketika kita tulus, rendah hati dan memiliki kehambaan, saudaraku, saya percaya kita akan hidup kesatian dalam komunitas, dalam gereja Tuhan, eklesianya Tuhan. Maka kita bisa menggunakan kunci-kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan. Jadi mari saudara, gunakanlah kunci-kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, menyangkal diri kita, mematikan ego kita. Dan yang kedua, kita hidup dalam komunitas yang sehati, saudara. Sepakat, saudara. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami mampu menggunakan kunci-kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami bisa menentukan nasib kota kami, bahkan bangsa kami. Sebab itu hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu belajar untuk menyerahkan diri, menyangkal diri mereka, mematikan ego mereka. Dan mereka boleh hidup dalam komunitas, dalam kesehatian dan kesepakatannya Tuhan. Karena kesepakatan mendatangkan kuasa Tuhan dan mendatangkan persetujuan surga. Kiranya kerajaan-Mu datang Tuhan dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman. Kau memberkati setiap anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terluka Tuhan pulihkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Kasih karunia, belas kasihan Tuhan melimpah atas setiap hidup jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat hambanya, Pastor Ferdinand Ginting. Saya percaya ya, tadi firman Tuhan yang begitu gamblang ya, sudah dijelaskan ya. Mungkin dari saudara-saudara AMC ya, ada yang masih penasaran atau mau bertanya ya, waktu dipersilahkan ya. Tapi sebelumnya sambil mempersiapkan, mungkin ada yang mau chat atau langsung, boleh. Kita ada angkat pujian, ada Bro Rapi, ada pujian nggak? Ya, sambil menyiapkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin ya. Pujian itu satu kita sebagai hamba ya. Ya, barangkali dari saudara ada yang mau bertanya nih tentang kunci kerajaan Allah ya. Yang saya mencatat di sini ada dua sih. Ketika kunci kerajaan Allah akan diberikan itu kita ada penyangkalan diri dan penyerahan diri ya. Yang keduanya kesetiaan hidup dalam komunitas. Ya, itu suatu hal yang mungkin kayaknya seperti biasa itu. Tapi ketika barusan diungkapkan sama hambanya itu saya mendapat berkat ya di situ ya. Untuk bahwa kita komunitas kita itu perlu ya untuk kita menerima kunci kerajaan Allah itu ya. Dan yang lainnya juga mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya atau udah pada jelas semua ya. Karena tadi gamblang sekali gitu ya jelaskannya itu ya. Saya paham ya. Saya juga di sini mencatat ya. Aduh begitu dahsyat ya bahwa kita itu harus betul-betul menyerahkan diri. Karena ketika kita menyerahkan diri dan kita takluk, maka roh Allah yang menguasai kita, maka iblis itu akan lari dari kita ya. Barangkali Bro Bunhau mau bertanya atau yang lain, silahkan. Tuh, Bro Bunhau mau bertanya? Sudah jelas? Pak David, Pak Rahmat, atau yang lain? Rasanya udah cukup ya. Kalau udah jelas, terima kasih buat hambanya. Sama-sama. Mas Bunhau mau nanya ke Bunhau. Oh silahkan, sok silahkan. Oh ya. Ya, makasih. Ya silahkan, silahkan. Nah, tadi yang dari awal, di awal ya, sama Pak Ginting beberapa apa, kerjaan Allah adalah titik-titik. Nah, itu yang dibawakan sama Pak Ginting apa tuh? Halo? Halo? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Gimana? Nah, dari awal yang tadi Bapak jelaskan, yang kerjaan Allahnya belum disebutkannya. Kerjaan adalah titik-titik yang Bapak sebutkan, definisinya apa tuh? Nah ya, Pak. Halo?
Ya, yang mana? Titik-titik mana ya? Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kerajaan Allah. Ya. Ya, Pak, definisinya gitu Bapak sama Pak Oh, Ginting. kalau kerajaan Allah itu definisinya pemerintahan Tuhan ada dalam kita, Pak. Tuhan berkuasa, ya, dia jadi raja. Nah, kita hidup dalam kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan, ya, dalam hidup kita, ya, dan bahkan bisa pemerintahan hidup Allah dalam di bumi ini. Ya, tadi 8 domain, ya, dengan kita memberikan nilai-nilai sistem dengan nilai-nilai kerajaan, kebenaran firman. Jadi itu baru satu topik ya Pak ya. Jadi artinya pemerintahan Allah. Ya, Kalau dibaca di Alkitab kan sebenarnya kan kalau diartikan ke sana pemerintahan Allah kan itu banyak kerjaan Allah kan banyak disebutkan. Tapi nggak selalu nggak apa kalau mau lebih apa setiap ada kata-kata kerjaan Allah itu nggak bisa diartikan pemerintahan Allah Pak ya. gimana Pak? Kan di Matius, Markus. Ya, jadi ketika Yesus berkata bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat, ya kan? Nah, itu bicara tentang bagaimana kita mengalami pertukaran hidup kita dari ego kita, ya. Kita tadi hidup dalam kuasa kegelapan, yang berkuasa itu kan ego, yang berkuasa itu setan. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita berpindah kepada dari kerajaan ego, dari kerajaan gelap kepada kerajaan Allah, di mana Yesus menjadi raja, Yesus berkuasa, Yesus memerintah, Pak. Ya. Maksud saya gini. Kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sama, Pak, pengertiannya. Ya. Cuman maksudnya kan banyak, ada puluhan, mungkin ada 50. Kalau dicari di Alkitab, kerjaan Allah, pasti kan banyak tuh yang keluar tuh. Ya kan Ya kalau gini, Pak. Orang Israel kan, orang Yahudi berpikir Yesus menawarkan kerajaan itu, dia berpikir kerajaan tentang dunia ini. Iya kan? Makanya kapan tiba saatnya kerajaanmu, katanya kan. Padahal Tuhan sedang berbicara tentang diri kita gitu kan. Pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, Pak. Nah, kembali juga kerajaan Allah itu bicara tentang di mana, Pak, nanti kita di langit baru, bumi baru. Ya, kita memerintah bersama Yesus. Ya. berarti itu kerjaannya akan datang gitu ya. Ya, Arti kedua, kerajaan yang akan datang. Ya, kerajaan yang akan datang. Langit baru, bumi baru. terus kan pernah disebutkan juga di mana apa ya, lupa lagi saya teh. Bentar. Saya nggak ditulis dulu ayat-ayatnya. Nah, kalau misalnya kerjaan Allah datang tanpa tanda-tanda itu maksudnya apa, Pak? Ya, memang kerajaan Allah bukan tanda-tanda lahiriah seperti tadi yang diharapkan orang Yahudi, pemulihan ekonomi misalnya kan gitu, Pak. Terjadi itu. Makanya sebetulnya yang Tuhan sedang tawarkan kepada mereka adalah, karena waktu itu kan Israel, Yahudi dijajah oleh tentara Roma gitu ya, Pak. Ya, Romawi, Kaisar Roma, ada penjajahan, dan mereka berharap ada seorang raja seperti Daud, ya kan, yang akan menghabisi ini pemerintahan Kaisar Roma gitu kan. Nah, tapi Yesus sedang bicara tentang bahwa kerajaan Allah itu kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ya. Makanya dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, sudah di tanganmu. Nah, itu yang orang Yahudi tidak paham, tidak mengerti. Walaupun
ke depannya, langit baru, bumi baru, saya percaya bahwa ada pemerintahan Tuhan secara betul nyata, ya, baik dalam dunia semua bidang kehidupan tadi. Itulah PR kita, Pak, untuk membangun nilai-nilai kultur, budaya, sistem, nilai-nilai kerajaan Allah. Itu kerajaan Allah. Di mana Yesus berkuasa, Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan. Itu kerajaan Allah. Ya, Yesus yang menjadi rajanya dalam keluarga Bapak, di komunitas Bapak, itu kerajaan Allah. Makanya yang dibilang dengan tanda-tanda lahiriah. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Karena Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. ya mungkin pengalaman Bapak juga yang mungkinnya pada saat setiap baca Matius, Markus, Lukas, ya maksudnya Yohanes, itu kan selalu ada kerja-kerjaan. Jadi kadang-kadang kita kalau mau nggak bisa mengartikan satu atau dua, seperti tadi kan sebutkan kerajaan Allah yang akan datang, berarti kerajaan 1000 tahun. Itu kalau ada kata-kata, ada kalimatnya, oh jelas. Terus pemerintahan Allah jelas. Nah di samping itu kan saya selalu baca kerajaan Allah, kerajaan. Jadi kalau dipakai arti satu, arti kedua tuh kadang-kadang suka nggak masuk. Mungkin pengalaman Bapak pasti gitu. Awal-awalnya mungkin. Ya. Contoh. Ya Pak. Ya. Oh, banyak artinya gitu. Ya, contoh. Ya. Dulu saya hidup hanya untuk diri sendiri. Ya. Hidup dalam daging, dalam dosa. Ya. Dan kehidupan saya mengalami suasana yang namanya suasana neraka. Ya, pahit, kecewa, hal-hal buruk yang saya alami. Tapi ketika saya menerima Yesus, saya disembuhkan. Suasana surga itu damai, sukacita ada dalam hidup saya. Karena Yesus memerintah dalam hidup saya. Itu kerajaan Allah. Makanya dibilang kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, yang kedua contohnya, ada seorang guru, ya ini dia menghadirkan kerajaan Allah di sekolahnya ya. Dia menghadirkan kerajaan Allah. Ya, seorang guru, dia tahu dia bukan hanya sebagai profesinya guru, tapi dia mengerti tentang Matius 16, ada kunci tadi. Ya. Jadi dia punya murid, itu nilai matematikanya selalu rendah, Pak. Ya. Matematikanya rendah. Ya kan? Dan dia terpanggil untuk menggunakan otoritas tadi. Otoritas kerajaan Allah, yaitu mengikat dan melepaskan, melarang dan mengizinkan. Kan katanya kunci. Jadi setiap jam 6 pagi dia datang ke kelas, ya, menumpangkan tangan atas setiap meja tempat duduk. Tuhan, aku larang kebodohan, aku ikat kebodohan, ya, dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan, aku izinkan kepintaran. Ya. Dan dia lakukan itu berkali-kali, Pak, sampai sebulan 2 bulan dia setia tiap hari. Dia gunakan otoritas. Dan akhirnya semester berikutnya anak-anak kelasnya nilai matematikanya di atas 7 semua, Pak. Nah itu kerajaan Allah, Pak. Terjadi transformasi di dunia sekolah pendidikannya. Di mana ada nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kebenaran ada di situ. Yang tadinya bodoh, ya, mengalami transformasi, mereka menjadi orang yang pintar. Nah, itu kehadiran kerajaan Allah. Nah, itu Pak, tadi pengalaman saya pribadi dan juga contoh menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Karena kan kita bisa akui bahwa bumi ini sekarang yang menguasai kan kerajaan kegelapan. Kita lihat aja dalam sistem pendidikan kita, di media, tadi yang saya sudah jelaskan semua, ya, mengalami keterpurukan yang begitu luar biasa. Dan yang Tuhan bilang, kita eklesia, ya, yang bertanggung jawab, kita diberi otoritas untuk itu.
Ya, sampai nanti terjadi pemulihan segala sesuatunya. Yesus datang dari sorga ke bumi, maka kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan nanti setelah kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru. Selama-lamanya kita akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya. Dia rajanya dan kita bersama dengan dia. Halo, Ya, Pak. ini yang terakhir Pak nanya. Jadi Ya, Pak. tadi kan satu pemerintahan Allah, kedua kerjanya 1000 tahun yang akan datang. Nah, dari pengalaman Bapak menyelidiki Alkitab, kerajaan Allah itu kan tadi kan baru 2 ya. Sebenarnya pengertian yang udah diterima sama Pak Ginting itu ada berapa macam itu? Tadi kan Ya, baru pemerintahan kalau Allah, saya yang kerjaan pertama, Pak, pemerintahan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Ya, itu ya, gimana Kristus menjadi raja atas hidup saya. Ya, dalam hidup saya, dalam keluarga, dalam komunitas, dimanapun kehadiran Kristus, Yesus hadir, itulah kerajaan. Nah, yang kedua nanti kerajaan 1000 tahun tadi. Ya kan? Yang ketiga nanti kerajaan langit baru, bumi baru. Bersama dia kita akan memerintah. Nah, nanti seperti apa? Ya kita tidak tahu ya, Pak. Katanya memerintah selama-lamanya juga seperti apa. Nanti panjang lebar kalau ini dibabarkan. Karena setiap gereja punya pemahaman berbeda-beda. Nah, ya kan? Itu doktrin nanti udah kan? Pemahaman gereja bisa berbeda-beda tentang bicara kerajaan 1000 tahun aja. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, khususnya orang reform mana percaya kerajaan 1000 tahun. Buat mereka itu hanya simbolik. Ya, ya, makasih Pak. ya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Mau bertanya atau udah cukup nih? Karena waktunya juga Ya, udah jam 9 ya. Terima kasih buat oke, Pastor Ferdinand Ginting sama-sama dan Pak Gunawan. Bro. silakan. Ya. Oke. Thank you. Atau masih mau bertanya? Ya. Gasken bro, gasken. Justin, Nanti bisa chat langsung lah kalau masih belum puas ya. Ya, Kebenau silakan dah Pak Eki. kepuas Ya. perdebatan cukup padat. Haleluya. Ya. Oke, thank you Bro Gun, thank you Bro Rapi. Terima kasih juga buat Pastor Ferdinand Ginting yang sudah membawakan firman Tuhan malam hari ini dan tadi dengan tema kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini adalah pemerintahan Allah ada dalam kehidupan kita dan kita mempunyai kuncinya ya. Bro, suaranya hilang bro. Ya bro. Hilang suaranya bro. Ya bro. Kenapa bro? Ya sip. Ada suara? Oke, sorry ya. Saya pakai punya handphonenya Pak Iwang yang saya nggak ada sinyalnya bro. Saya lagi di rumah sakit sambil jaga mama. Oke, thank you Pak Per. Thank you semuanya. Thank you buat sahabat-sahabat TMC. Masih diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yaitu di kerajaan Allah, yaitu otoritas kerajaan Allah untuk kita bisa memerintahkan setiap hidup kita dan ada syaratnya ya. Tadi kita sudah baca, dan kita Pak Per sudah jelaskan semua syarat-syaratnya, yaitu kita harus menyangkal diri, kita harus hidup dalam komunitas yang benar, dan kita juga harus mempunyai ketulusan hati, kerendahan hati, bahkan kita harus mempunyai hati sebagai hamba. Tuhan, makasih Pak Per buat kebenaran firman Tuhannya. Dalam kesibukannya, dalam banyak
pelayanan Pak Per, tapi tetap masih bisa melayani di AMC. Thank you Pak Per buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Sangat memberkati kami semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin nggak terlalu banyak ya, tadi saya lihat cuma ada 14 sampai 15 partisipan, tapi saya percaya dengan anugerah Tuhan yang masih kita bisa ada di Zoom ini, masih dalam komunitas yang benar, komunitas yang baik, yang terus membangun kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Bro Rapi, Bro Gunawan, Bro Yusman, semuanya, sahabat-sahabat AMC yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Mungkin banyak teman kita yang mungkin liburan ya, jadi nggak bisa bergabung juga. Saya percaya minggu depan kita akan sama-sama bisa. Pak Daniel kemana Pak? Ngomong-ngomong Pak Heki. Kenapa Pak? Pak Daniel. Ada Pak Daniel. Ada Pak itu. Daniel ada tadi Pak. Tadi baru pulang dari Lagi di Purwakarta. jalan. Oh iya. Ada Pak Oh iya. Daniel. Oke Pak Daniel. Ya. Maju. Ada Pak Daniel. Ada ya Pak Daniel. Ya, oke. Ya. Saya akan bacakan pengumuman buat AMC, bisa ditampilkan Bro. Oke, pengumuman KTP Community. Ya pagi ada 2 pagi di Zoom yang sama malam ini, hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Saya juga mengundang teman-teman AMC untuk bisa bergabung dalam link Zoom 2 pagi. Selanjutnya ada Bro. Oke. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Benny Antonio dengan tema Kingdom Come. Datanglah kerajaan Allah. Minggu depan kita akan onsite ya. Onsite di gereja jam 7 malam tanggal 8 Juni 2023 hari Kamis. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam onsite minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Ben Antonio. Selanjutnya, oke, ini adalah ibadah raya kita yang akan dilayani oleh pagem kita, Bapak Daniel Guliardi, dengan tema damai sejahtera dan sukacita adalah prinsip kerajaan Allah. Jadi bulan ini kita akan mempelajari dan akan menerima firman Tuhan dengan tema Allah. Selanjutnya persembahan atau kolekte khas AMC boleh dipersembahkan melalui mana nomor rekening 765175503 Bapak atas nama Bapak Mulyo. Mungkin itu aja. Ada lagi Bro? Oke, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Pak Daniel mungkin ada sedikit pencerahan tentang kunci kerajaan Allah. Silahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam para pria-pria yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pak Fer. Ya, ada di mana ini di Medan kah? Saya lagi di Medan Pak Daniel. Ya. Medan. Oh iya, siap. Itu nanti pria-pria mau ke Medan katanya. Oh iya, siap. Mantap. Siap. Sebetulnya kemana ini para pria-pria Pak Eki? Iya Pak. Karena liburan kali Mungkin Pak. lagi pada Libur ini kan. lagi pada healing Liburan. Pak. Iya, harusnya ini Mau weekend. Ada healing. ini sesuatu yang Buat Sabtu liburnya. Tadi ada 15 ya Pak ya? Iya, sayang. Bagian pada lift ya. Saya Sayang. berdua sama Pak Iwan. Ya. Sayang kalau ke saya sangat concern sekali kalau bicara tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini adalah pesan sentral dari kita punya Alkitab itu, firman Tuhan itu kerajaan Allah. Dan memang kalau kita belajar tentang kerajaan Allah, itu
sesuatu yang powerful sekali, saudara. Ya, tadi Pak Fer sudah banyak ya kita mau diberkati. Pak Fer, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, luar biasa. Kita bagaimana jadi alat yang Tuhan pakai untuk ya membuka ya kunci. Ya, gitu. Kuncinya bukan satu ya, kita kunci sekarang ya, kalau jamak ya. Ya, itu keys. Kalau bahasa Inggrisnya keys kan. Itu, kuncinya banyak, bukan satu. Jadi ada berapa? Delapan nih kalau istilahnya tadi 8 domain ya. Ya, Domain. Ya ada yang bilang 8 apa sih? 8. Kalau ada yang bilang Seven Mountain, Pak. Nah, 8 Itu 7 Seven Mountain ya. Kalau kita mountain, 4 piramid apalah segala macam gitu ya. ya macam-macam lah. Nah, itu. Tapi pada intinya memang perlu ya kita ini karena gini, kalau kita bukan murid ya firman Tuhan bilang dalam Matius pasal berapa? Pasal 13 ya. Bisa ditampil sedikit ya. Ada bukan sesi 2 ini saya kebetulan ingat aja. 13 ayat yang ke-11. Matius 13 ayat 11. Nah, ini nih. Maka jawab Yesus, kepadamu ini kepada murid diberi karunia. Dan kalau bukan diberi, nggak dikasih karunia oleh Tuhan, itu kayak bisa kita. Untuk mata kerajaan Allah. Kerajaan sorga, kerajaan Allah kan tetap mereka sama aja. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi kalau saudara dan saya dibukakan rahasia tentang kerajaan itu kasih karunia. Ya, karena nggak semua orang bisa dapat nangkap karena ada banyak hal yang memang hanya kepada murid-murid, hanya kepada murid-murid Kristus. Ya, kalau saudara murid, pasti saudara bisa nangkap. Ya, sebab itu perlu yang namanya kita penyerahan diri, tadi kerendahan hati, komunitas, yang mari kita saling bisa share. Saya percaya kerajaan Allah tadi dikatakan pemerintahan Allah, otoritas Allah, kedaulatan Allah, ya apalagi ya semua pemerintahan, otoritas, kedaulatan, rencana Tuhan, semuanya itu ada dalam kerajaan. Saya percaya jika itu hadir dalam setiap hidup kita pasti akan mengerti. Ya tujuannya lagi dalam hidup ini kita akan memahami, bukan lagi sorga. Ya, sorga itu pasti kalau kita mati kita masuk sorga pasti saudara. Tapi saya percaya ketika kita dalam pemerintahannya ada sesuatu yang berbeda dalam cara pandang hidup kita akan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan dimanapun tadi ada banyak hal ya dalam dalam keluarga, dalam bisnis dan lain sebagainya pasti hadir kerajaan Allah di situ. Dan nama Tuhan tentunya yang dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sedikit untuk share untuk saudara. Ya, terima kasih Pak Fer, Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua. Kita akan tutup aja. Ya, baik. Oke. Ya, Tutup aja. tadi namanya yang dipasang tiket. Pak Daniel, saya izin pamit duluan ya, Pak semua. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak Fer ya. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Ya. Oke, Pak Fer, thank you ya, Tuhan berkati. Oke. Thank you teman-teman. Bapak Isman juga udah ngucap ya. Yang mungkin doa penutup ada siapa Pak? Pak Robi itu ya. Boleh, Pak Robi boleh doa penutup buat malam hari ini. Silakan Pak Robi. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih di mana kami telah mendengarkan
kebenaran firman-Mu tentang kunci-kunci kerajaan Allah. Biarlah setiap kami boleh memperoleh kunci-kunci kerajaan Allah untuk kami tunduk, untuk kami merendahkan, menundukkan diri kepada Allah, dan kami taat kepada Allah, serta kami boleh sehati di dalam persekutuan, di dalam anak-anak Allah, sehingga kami memperoleh kuasa di dalam kerajaan Allah. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Ferdinand Ginting, berkati dia dimanapun mereka memberitakan firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati Ketua AMC Bro Haiki. Sebagai Ketua AMC, Tuhan juga berkati, berikan kekuatan kesehatan, sehingga dia dapat menjalankan setiap tugas-tugasnya dengan ketulusan hati, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga untuk ibunya yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan juga tolong jamah ibunya daripada Bro Haiki yang ada di rumah sakit saat ini, juga boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, dan kami percaya Tuhan melalui bilur-bilur-Mu, ibu daripada Bro Haiki memperoleh kesembuhan saat ini juga. Dan juga Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian pada saat malam hari ini di dalam ibadah Zoom AMC ini. Tuhan berkati, urapi dalam setiap pelayanannya, untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa memakai setiap aktivis-aktivis daripada AMC ini, Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan yang daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami yang hadir di dalam ibadah Zoom ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati siapa orang percaya, katakan amin. Makasih. Thank you Pak Robi buat Terima doanya. kasih.